Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Lukitasari, NPM 246101119. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen keuangan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Saya dari Prodi S1 Manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Saya akan membahas materi dengan sederhana. Manajemen keuangan adalah proses mengelola sumber daya keuangan perusahaan agar tujuan bisnis bisa tercapai secara efisien. Menurut J.F. Brandley, manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen bisnis yang mengatur bagaimana perusahaan mengelola uang secara hati-hati supaya pengeluaran sesuai dengan tujuan bisnis. Sedangkan menurut Goodman dan Dutchkill, manajemen keuangan mencakup perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan dalam bisnis. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dengan biaya minimal, menjamin ketersediaan dana operasional, mengontrol dan mengawasi pengeluaran, memberikan pengembalian yang wajar bagi pemegang saham. Fungsinya perencanaan dan pengendalian keuangan, pemanfaatan aset secara efisien, pengelolaan modal dan arus kas, manajemen risiko keuangan. Dan prinsip utama manajemen keuangan adalah konsisten, akuntabilitas, transparansi, integritas, dan kelangsungan usaha. Laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan aktivitas keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya setahun. Tujuannya untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Ada 3 laporan utama. Yang pertama ada neraca, balance sheet, menggambarkan posisi aset, utang, dan modal. Kemudian ada laporan laba rugi atau income statement, menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. Yang terakhir ada laporan arus kas atau cash flow, memperlihatkan aliran kas masuk dan keluar. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan serta membantu manajemen kreditur dan investor dalam mengambil keputusan. 4 metode analisis utama. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, kemudian rasio solvabilitas, aktivitas, leverage, dan profitabilitas. Kemudian ada analisis tren atau trend analisis, melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian ada analisis common size, membandingkan persentase tiap pos terhadap total. Kemudian ada analisis indeks, membandingkan posisi tahun berjalan dengan tahun dasar. Contohnya, perusahaan bisa mengetahui apakah current ratio yang masih sehat atau apakah profit margin meningkat dari tahun ke tahun. Materi berikutnya ada nilai mata uang dan anuitas. Sekarang masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu nilai waktu uang. Konsep ini menyatakan bahwa uang hari ini lebih berharga dibandingkan uang di masa depan, karena bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Ada 2 istilah penting. Yang pertama ada interest atau bunga sederhana, keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Kemudian ada compound interest, bunga majemuk, bunga yang dihitung juga dari bunga sebelumnya. Kemudian ada 6 rumus utama dalam nilai mata uang. Nilai yang akan datang atau future value.
Kemudian ada nilai sekarang, present value. Kemudian ada future value of energy. Kemudian ada present value of energy. Kemudian ada mortgage constance atau angsuran hutang. Kemudian ada sinking fund, cadangan penggantian. Contoh sederhananya, kalau kita menabung 1.000 setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga 10%, maka di akhir tahun keempat nilainya bukan 4.000, tapi sekitar 4.641 karena adanya efek bunga majemuk. Itulah yang disebut future value of energy. Sebaliknya, jika uang akan diterima di masa depan, kita bisa menghitung nilainya sekarang menggunakan present value. Materi berikutnya ada analisis laporan keuangan. Di bagian terakhir kita perdalam analisis laporan keuangan, terutama analisis rasio. Yang pertama ada rasio solvabilitas atau solvency, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, contohnya current ratio dan quick ratio. Kemudian ada rasio aktivitas atau activity, mengukur efisiensi penggunaan aset, misalnya inventory turnover dan receivable turnover. Kemudian ada rasio leverage atau financial leverage, mengukur ketergantungan perusahaan terhadap utang, contohnya debt to equity ratio. Kemudian ada rasio profitabilitas atau profitability, menilai kemampuan menghasilkan laba, atau contohnya net profit margin, return on asset, dan return on equity. Rasio-rasio ini membantu perusahaan menilai apakah operasionalnya efisien dan apakah investasinya yang dilakukan menguntungkan. Sebagai kesimpulan, manajemen keuangan bukan cuma soal menghitung uang, tapi mengukur strategi bagaimana uang digunakan agar bisnis tetap tumbuh dan sehat, dari mulai perencanaan, laporan keuangan, hingga analisis keuangan dan nilai waktu uang. Semuanya saling terhubung. Dengan memahami keempat materi ini, kita jadi tahu bagaimana uang bekerja dalam bisnis dan bagaimana pengelolaan yang tepat bisa menggunakan kinerja perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.